Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia isi jebol, hangus, koslet. Cuma ada USB, tidak ada audio. Kalau mau audio berarti harus lewat belakang di mainboardnya. Kalau ini mengoneksikan jack audio harus lewat belakang, karena di kesini ini tidak ada jack audio di bagian depan. Di depan yang ada hanya colokan USB, sementara colokan audionya tidak ada. Colokan audio hanya ada di belakang, langsung ke mainboard. Ini dia PC-nya. PC-nya tidak bisa hidup lagi. Power supply-nya jebol, mainboard-nya jebol. Jadi dalam kondisi mati total, koslet. Karena listrik. PC ini masih DDR2. Nanti kita bongkar. Yang jelas dia masih DDR2. Kita akan bongkar PC ini dan akan kita upgrade ke DDR3. Langsung kita buka, kita lihat bagian dalamnya daripada PC ini. Harddisknya ini WD ya, harddisk WD. Mainboardnya juga harddisk WD 500 GB. Mainboardnya masih DDR2. Ini power supply-nya yang jebol itu. Mainboardnya juga jadi ikut koslet. Asus P5 KPLAM, mainboard Asus P5 KPLAM, soket prosesor LGA 775, kemudian DDR2, RAM 2 GB, DDR2, RAM DDR2, yang jelas bisa dual core, tapi sayang jebol, rusak, koslet, masih dual core. Jadi kita akan ganti mainboardnya, ganti power supply-nya, ganti RAM-nya, kita akan ganti. Jadi sudah kita siapkan SSD sebagai sistem supaya komputer ini bisa lebih cepat. Kita juga pasangkan harddisk sebagai tempat menyimpan data. Jadi sistemnya kita gunakan SSD, menyimpan datanya kita gunakan harddisk sebagai penyimpan data, SSD sebagai sistem. Ini agak susah dibuka karena cuma pakai satu tangan yang kiri sedang memegang kamera, sementara yang kanan lagi kita pakai untuk melepas daripada SSD ini. Susah karena cuma satu tangan. SSD dari Midas
MediaForce 120 GB. Oke, kita mulai. Mulai terlepas. Sip. Terlepas. Alhamdulillah, ini dia SSD-nya dari MediaForce 120 GB. Ini dia. Dan ini adalah kartu garansinya, bisa kita lihat. Bisa kita lihat ya kartu garansinya. Kita sudah siapkan monitor, kemudian juga keyboard mouse. Sekarang kita cari power supply. Di sini ada power supply bekas, tidak terpakai tapi masih dalam kondisi yang bagus. Power supply-nya ini sudah cukup lama. Kita akan coba gunakan kembali power supply tua ini. Coba kita gunakan kembali. Ada CPU yang angus tadi, kita ganti power supply-nya, kita ganti mainboard-nya, semuanya kita ganti. Ini dia power supply-nya. Kita buka, kita keluarkan. Sudah berdebu, memang sudah lama. Power supply dari Corsair 450 watt. Jadi proses dari PSU ini bukan modular, ini PSU non modular. Itu dia isinya yang jebol, yang hangus. Kita akan keluarkan power supply-nya yang hangus ini. Power supply-nya terbakar. Karena mati lampu. Jadi ketika menyala lampu listrik lupa dicabut. Jadi ketika lampu menyala langsung jebol dia. Dan jebolnya ini kena ke mainboard. Jadi bukan cuma power supply yang jebol, tapi juga mainboard juga ikut jebol. Kita cabut power supply-nya. Power supply-nya sudah tercabut. Sekarang kita lepaskan lagi mainboard-nya. Mainboard-nya kita lepaskan, kita ganti dengan mainboard yang baru. Mainboard yang baru. Jadi yang baru di sini cuma mainboard-nya. Ini dia mainboard-nya yang baru. Sudah ada HDMI-nya, sudah ada DVI-nya, sudah ada VGA-nya juga, VGA port-nya juga ada. Mainboard dari Bulldozer, ada M.2-nya juga, DDR3. Ini dia mainboard baru, masih mulus. Masih ada bau-bau tokonya. Lengkap dengan HDMI dan juga DVI. Mantap ini. Nomor baru. Kemudian USB portnya itu ada 6 di belakang. Ada 6 USB port di belakang. Jadi kita perhatikan lagi segitiga yang ada di sini. Segitiganya kita paskan dengan segitiga yang ada di soket prosesor yang ada pada mainboard. Itu dia segitiganya. Kita paskan di situ di ujung sebelah kiri. Segitiganya di ujung sebelah kiri bawah. Kita paskan. Kita samakan posisinya dengan posisi segitiga yang ada pada soket mainboard. Jadi mainboard ini dia soketnya LGA 1156. Kita pasangkan dengan prosesor Core i3 LGA 1156.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, terpasang. Pastanya juga sudah kita ratakan di atas. Oke, terkunci, sip. Sudah terkunci prosesornya. Sekarang kita pasang audionya, USB-nya. Kita pasang USB-nya, kemudian kita sambung lagi. Oh, ternyata kabel power SW dan SW-nya tidak sampai ke front panel, jauh sekali, tidak sampai ke front panel. Jadi kita akan menyalakan komputer ini dengan dengan obeng ini. Kita akan menyalakan komputer ini dengan obeng karena soketnya pendek. Kita akan buat dulu bootable Windows 11. Kita masuk ke Rufus dulu untuk membuat bootable di flash disk. Jadi komputer tadi akan kita install dengan flash disk. Kita pilih dulu Windows 11 nya yang sudah kita download. Kita insert komputer tadi dengan Windows 11. Windows 11 Pro. Oke, kita pilih MBR, kita start. Kita pilih MBR karena harddisk yang kita gunakan itu formatnya NTFS. Kalau harddisk yang kita gunakan formatnya FAT32, kita pilihnya itu GPT. Format. Kita buat bootable-nya. Oke, langsung kita langkahi. Oke, sudah selesai. Kita langsung close. Oke, kita langsung coba ke PC. Proses penginstalan melalui flash disk Windows 11. Kita nyalakan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nyalakan dulu CPU dan monitornya, kita nyalakan. Kita hidupkan power supply-nya supaya listrik bisa masuk ke CPU. Kita hidupkan power supply. Oke, sudah hidup. Sekarang kita nyalakan dengan menggunakan obeng karena ternyata kabelnya tidak sampai ke front panel, kabelnya terlalu pendek. Kita tekan Del untuk masuk ke BIOS. Oke, sudah masuk ke BIOS sistem. Kita langsung ke boot menu. Kita masuk ke hard disk drive priority. Kita colokkan dulu flash disknya. Kita restart lagi karena ternyata flash disknya tadi belum dicolok. Kita restart lagi. Oke, kita kembali lagi ke BIOS. Kita masuk lagi ke boot menu. Kita pilih hard disk drive nomor 1 atau first bootnya kita pilih SanDisk, yang keduanya SSD, kemudian yang ketiga itu hard disk. Kalau sudah sesuai, kita pilih F10 save dan exit. Oke, F10 oke, save dan exit. Kita langsung masuk ke setup Windows 11. Oke, ini dia Windows 11 nya. Ini dia Windows 11. Kita pilih waktunya itu waktu Indonesia. Kita pilih waktu Indonesia.
Oke, Indonesia, kemudian kita pilih next. Indonesia, kita langsung install now. Kita install now. Kita pilih I don't have a serial number. Kemudian kita pilih I accept Microsoft license. I accept the Microsoft license. Kemudian kita pilih next. Setelah itu kita pilih custom. Oke, ini dia harddisknya. Ini dia harddisknya, data, app, hiburan. Oke, itu dia harddisknya. Kemudian ini dia SSD nya. SSD nya ini sudah ada partisi di dalam. Kita hapus saja partisinya yang ada di SSD. Partisinya kita hapus. Partisi yang ada pada SSD kita hapus. Ini yang ada di harddisk dan ini yang ada di SSD. Ini dia. Partisi 2 ini partisi daripada SSD. Kita delete. Partisi SSD nya kita delete. Oke. Delete. Oke. Kemudian satu lagi partisi dari SSD nya lagi kita hapus. Yang cuma sebesar 500 MB. Kita hapus partisinya. Kita delete. Oke, sudah terhapus semua partisinya. Sekarang kita buat partisi yang baru yang ada di SSD ini. Kita apply, langsung kita apply. Oke, langsung di apply. Partisi yang ada di SSD langsung kita apply. Kemudian kita pilih next. Setelah kita buat partisi yang barunya, langsung kita klik next. Oke. Sekarang Windowsnya akan mulai di copy ke harddisk, ke SSD. Jadi file Windowsnya dalam proses pengopian ke SSD. Kita percepat. Oke, selesai. Tercentang semua. Setelah itu Windows setupnya akan di restart. Oke, restart Windows. Kita masuk ke BIOS setting. Kita kembalikan, kita masuk ke BIOS setting, kita pilih harddisk priority, kita rubah. Yang pertama itu SSD, yang pertama firstbootnya itu SSD 120 GB. Kemudian yang kedua itu kita ganti dengan harddisk. Kemudian yang ketiga ini kita disable saja, kita disable. Kemudian kalau oke, langsung lanjut ke F10 save dan exit ya. F10 save dan exit. Oke. Kita lanjut boot ke SSD. Lanjut boot ke SSD. Oke.
Mungkin di sini kita percepat, kita mungkin percepat lagi di sini, percepat lagi. Oke. Restart Windows. Oke, kita percepat, just a moment. Ini dia Windows 11 nya. Kita pilih waktunya Indonesia. Oke, Indonesia, yes. Kita pilih waktu Indonesia. Kemudian keyboardnya kita pilih USA. Oke, yes. Untuk keyboard secondary keyboard kita pilih skip. Secondary keyboard kita pilih skip. Internet, I don't have internet. Continue with limited setup. Kemudian kita masukkan nama di sini. Ketikkan nama. Oke, kita pilih next. Untuk password tidak ada next. Oke, next accept. Oke, selesai, just a moment. Getting things ready for you. Kita percepat lagi. Almost there. Oke, ini dia tampilan daripada Windows 11 nya. Sudah terinstall Windows 11. Selesai. Kita masuk ke personalize untuk menampilkan komputer dan control panel di layar desktop. Kita klik scroll bagian bawah, kita scroll ke bawah, kita scroll, kemudian kita pilih themes, kemudian kita pilih lagi desktop icon setting. Oke, kita pilih komputer, kemudian kita pilih control panel untuk menampilkan di layar desktop. Oke, close. Kita masuk ke komputer, klik kanan, kita properti. Ini dia isinya, speknya komputer, prosesor Core i3, RAM-nya 4 GB. Oke, Windows 11. Oke, itu dia komputer kita Core i3, sudah jadi Core i3 sekarang setelah di-upgrade. Sudah jadi Core i3. Kita pakai mesin member baru, RAM-nya juga baru 4 GB, DDR3 dari Apacher. Ini dia Core i3, RAM 4 GB. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.